Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Hukum, Informasi dan Edukasi. Kesempatan ini saya ditemani oleh seorang yang sangat luar biasa, seorang leader. Mungkin kawan-kawan sudah tidak asing lagi kalau misalkan di Lampung Utara, kalau melihat Mr. Jeffrey Ramdhani, SPD. Okay. Hello Mr., how are you? I'm fine, thank Fine. you. How about Okay. you? I'm fine, Mr. Okay, thank you so much. Oke, kawan-kawan, kita akan bincang-bincang nih ke depan, berbicara tentang masalah leadership, kepemimpinan. Karena saat ini, sekarang ya, ini jiwa leader, ya, jiwa pemimpin ini dibutuhkan. Yang kedua nanti kita akan berbicara ya, talk about karakter and leadership Boleh, dengan Mr. Jeffrey. Bagaimana bisa membuat karakter diri ini bisa confident seperti itu, Mr. Jeffrey. Karena banyak kawan-kawan ya, mungkin para yuris, para mahasiswa-mahasiswi ini pingin seperti Mr. Jeffrey. Kalau misalkan berbicara di umum, berbicara di publik, ini bisa menggelora, membara seperti itu. Biasa aja sih sebenarnya. Oke, Mr. Jeffrey. Oke, Mr. Jeffrey, kalau saya lihat ini di organisasi sangat aktif ya. Insya Allah. Sebenarnya sih tentang leadership belum banyak pengalaman. Iya. Cuman ya mungkin ada sedikit secuil pengalaman lah gitu ketika di organisasi. Saya lulusan 2019 kemarin dan juga sempat aktif di berbagai organisasi begitu. Ya itu sih perkenalan awal gitu lah ya. Banyak-banyak juga nanti bingung. Oke, Jeff, nggak apa-apa. Jadi sudah selesai ya kemarin wisuda, Jeff ya. Ya, alhamdulillah kemarin. Terus mendapatkan mahasiswa berprestasi ya. Ya, alhamdulillah itu bonusnya. Alhamdulillah, Jeff. Ini abang juga sudah lihat video kamu, Jeff. Ya kan, kemarin memang sangat luar biasa perjuangan kamu sampai saat ini. Ya, insya Allah. Semoga cita kamu ke depan ya kan bisa terwujud semua. Amin. Jeff, Oke. kalau abang lihat Jeff, ini banyak track record yang sudah kamu lalui, Jeff. Ya kan, dari seorang broadcaster atau penyiar, terus menjadi pimpinan cabang, ya kan, ada aktif di himpunan mahasiswa ya, di English Department ya, seperti itu. Terus sekarang menjadi teacher ya di bimbel kamu sendiri ya. Nah, apa namanya, Jeff? Bimbelnya, Jeff? ILC seperti itu. Kalau kawan-kawan pingin belajar bahasa Inggris bisa dengan Mr. Jeffrey ini. Iya, Insya Allah langsung fasih ngomongnya ini, ya kan, fluent seperti itu. Jeff, kita langsung Jeff ke poin-poin Jeff tentang masalah leadership, tentang masalah leader seperti itu, pemimpin dan kepemimpinan. Ada yang bisa kamu berikan, Jeff, sama kawan-kawan yang menonton video ini, Jeff, agar bisa menjadi seorang leadership? Baik. Iya, ketika berbicara tentang leadership itu kepemimpinan, tetapi yang mau saya garis bawahi adalah setiap kita adalah pemimpin begitu. Betul, kan. Pemimpin untuk keluarga, pemimpin untuk diri sendiri. Nah, yang pasti untuk menjadi seorang pemimpin itu harus melewati banyak hal. Karena berbicara tentang pemimpin bukan hanya sekedar kita fasih akan teori, tetapi juga bagaimana mengambil kebijakan, bagaimana kita mengambil suatu pelajaran yang sudah kita lewati. Dan yang pasti ketika ingin menjadi seorang leader ataupun berusaha untuk menjadi seorang leader, kita sepatutnya meniru suri tauladan Rasulullah. Nah, di dalam konsep kepemimpinan Rasulullah itu kan ada 4, ada sidik, amanah, patonah, tablik. Betul. Nah, semuanya itu ketika kita mampu untuk mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, ya setidaknya kita sudah adil lah kepada diri kita sendiri kan, sudah bisa memimpin keluarga, sudah bisa memimpin diri sendiri. Karena ketika kita ingin memimpin orang banyak, ya pasti kita harus memimpin diri kita sendiri dulu. Nah, Jeffrey sendiri ini nggak punya banyak pengalaman sih bang tentang kepemimpinan, tapi ketika di perkuliahan kemarin, ketika menjadi mahasiswa ya sempat menjadi ketua HMJ di HMJ bahasa Inggris
dan juga di IMM Lampung Utara. Nah, bukan berarti ketika kita menjadi pemimpin itu sudah teruji nih. Nah, kadang kan jiwa kepemimpinan kita setelah selesainya, gini nih cara memimpin. Gimana kita mengambil kebijakan, memutuskan sesuatu, supaya nggak ada konflik antara kader-kader ataupun anggota-anggota di bawah. Nah, saya sendiri ketika menjadi pemimpin ataupun leader di organisasi, itu belum sepenuhnya paham gitu kan. Gini nih caranya. Terkadang juga ada konflik-konflik sih kecil, tapi di dalam proses menjadi seorang leader tadi atau pemimpin tadi, terkadang itulah pembelajaran yang sebenarnya gitu. Ketika ada konflik kita bisa masuk ke tengah-tengah kader, menyelesaikan dengan ya sedikit teori tadi sih. Banyak sih teori-teori dari barat gitu kan yang bisa kita ambil kan, bahwa pemimpin itu harusnya seperti ini. Pemimpin itu disebut pemimpin ketika ia bisa dan mampu mempengaruhi seseorang. Nah, tetapi tadi pemimpin yang sejati adalah gimana dia mengambil suri tauladan Rasulullah tadi kan. Oke, Cep. Itu sih. Banyak ya yang harus dipelajari juga seperti itu. Betul. Kamu kemarin sudah memimpin organisasi IMM Lampung Utara. Iya, betul. Jadi banyak konflik of interest ya, misalkan seperti itu di dalam maupun di luar. Nah, itu harus bisa kamu sikapi. Benar. Terus tadi ketika jadi seorang leader harus bisa mengambil sebuah kebijakan-kebijakan yang pas seperti itu. Benar. Jangan sampai tadi ada yang merugikan, ada yang membuat sakit hati antara satu sama lain begitu. Kalau abang perhatiin ini Jeb, ketika pemimpinan kamu nih bagus ya, luar biasa. Insya Allah lah. Kamu dan banyak sekretaris ya kan, kamu kemarin sekretarisnya Dedi ya kan, sekarang Dedi jadi ketum ya kan, wakilnya Ako. Nah, ini sinergi yang sangat luar biasa seperti itu. Terus ketika kamu jadi pimpinan cabang kemarin Jeb, apa yang agenda yang sudah kamu lakukan, agenda-agenda besar, terobosan apa yang sudah kamu lakukan Jeb? Mungkin bisa diberitahu Jeb. Baik. Oke, ketika kemarin menjadi ketua IMM, memang kalau Jeffrey lihat background sebelumnya itu kita masih kekurangan gimana untuk mengeksplor kemampuan kader ataupun di perkaderan itu sendiri. Makanya ketika itu fokusnya saya adalah gimana membenahi instruktur. Nah, instruktur ini adalah suatu hal yang sangat urgent di organisasi. Saat itu kita nggak punya instruktur selama kurang lebih 7 tahun kalau nggak salah itu Bang. Cukup lama ya. Cukup lama. Nah, jadi prioritas pada saat itu adalah membentuk kembali kok instruktur. Karena ini adalah jantung perkaderan. Baiknya perkaderan, baiknya kader ke depan adalah gimana nanti instruktur menggodok suatu perkaderan. Nah, alhamdulillah kemarin instruktur sudah terbentuk. Ada kurang lebih saat ini 25 instruktur. Jadi ketika kita ada perkaderan, mau berapa banyaknya pun kita sudah punya sumber daya manusia sendiri di Lampung Utara. Dan kalau kita lihat secara analisis SWOT gitu ya, strength, weakness, opportunity dan treatment. IMM itu adalah suatu organisasi yang besar. Tapi gimana besarnya organisasi, banyaknya kader, kita akomodir. Memanfaatkan potensi yang ada dan juga melalui gerakan-gerakan alternatif. Nah, karena ketika mahasiswa-mahasiswa lain melihat, itu bukan ini punya trilogi, IMM itu seperti ini warna merah. Tapi mereka melihat cerminan karakter dari kader-kader itu sendiri. Makanya supply ataupun fokus dari teman-teman ketika 2018-2019 itu adalah instruktur. Nah, hari ini alhamdulillah instruktur sudah selesai dan kita sekarang fokusnya untuk pemberdayaan sumber daya manusia gitu kan. Nah, alhamdulillah juga Jeffrey sekarang juga fokus nih di perkaderan. Setelah selesai kemarin cabang mengambil jalan sunyi lah gitu kalau disebut di IMM itu. Maka memutuskan untuk menjadi instruktur. Dan lagi-lagi kalau berbicara tentang leadership itu tadi bukan hanya ketika kita mampu memimpin suatu organisasi, banyaknya kader ataupun banyaknya orang-orang yang mungkin ada konflik di situ. Tapi terkadang kita itu lalai sama diri kita sendiri, Bang. Contoh, menjadi aktivis tapi lulusnya lama. Gitu kan. Mengaku aktivis tapi terbengkalai. Betul. Nah, maka salah satu struggling saya kemarin itu adalah gimana caranya
lulus cepat, tapi juga bukan menjadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang gitu kan. Nah alhamdulillah kemarin juga karena desakan kan dapat beasiswa. Beasiswa itu kurang dari 4 tahun kita harus selesai. Kalau nggak itu kita harus udah beli sendiri. Ya betul. Nah kemarin juga ketika memimpin di 2018-2019 itu bisa dibilang fase terberat sih. Kenapa? Karena di situ kita di semester 7 menjadi pimpinan cabang dengan segala konflik yang ada kan. Di IMM itu kan luar biasa kan. Baik konflik internal ataupun eksternalnya. Yang kedua, saat itu qadarullah kan ada suatu musibah juga. Ibu itu operasi angkat rahim. Jadi di situ fokusnya terbelah. Ketika milad pun saya di rumah sakit, bolak-balik ke sekretariat. Di waktu yang sama itu juga pernah kehilangan motor. Ketika sholat isya, nah itu luar biasa. Duka kamu ini. Dan itu kita nggak ceritakan kan sama orang rumah. Yang ada malah tambah pusing. Betul. Dan juga kita gimana lah supaya menyelesaikan sendiri kan. Ya alhamdulillah itu selesai. Setelah selesai memang kita cerita sama orang tua. Oke Jeb, kita tahan dulu Jeb. Ya. Oke Jeb, kita lanjut lagi Jeb. Oke. Kamu kan seorang aktivis nih, yang aktif di dalam organisasi. Mungkin kawan-kawan sudah sering juga melihat kamu di mana-mana, ya kan? Terus kalau menurut kamu Jeb, pentingnya organisasi ini apa Jeb? Iya. Kalau menurut Jeffrey itu organisasi itu adalah suatu wadah yang sangat penting ya, terutama untuk mahasiswa ataupun siswa lah gitu. Karena kita nggak akan mungkin bisa lepas dari yang namanya organisasi. Kita butuh orang-orang, kita butuh partner, kita butuh konsep, dan untuk menyampaikan itu kita butuh wadah. Nah makanya pentingnya organisasi adalah ketika kita menjadi mahasiswa, kita bisa berkembang di situ. Artinya apapun yang kita lakukan, ketika kita tidak punya wadah ya sulit. Di situ juga kita belajar tentang public speaking, belajar surat menyurat, negosiasi dan lain sebagainya. Dan itu nggak ada di bangku perkuliahan gitu kan. Nah, cara berbicara pun kita latih di situ. Nah, artinya antara akademisi dan juga organisasi itu harus seimbang. Ya. Bukan berarti pula kita sibuk di organisasi tapi nilai kita kecil gitu kan. Bukan berarti juga kita IPK kita 4 sampai lulus, tapi kita bermasyarakat aja enggak. Nah artinya harus seimbang antara kedua itu tadi. Berarti kamu nih Jeb nggak ujuk-ujuk seperti ini. Berarti kamu tadi banyak step-step yang sudah kamu lalui. Mungkin karena organisasi inilah kamu bisa seperti ini. Betul ya? Bener. Oke, jadi tadi kawan-kawan aktivis, kawan-kawan mahasiswa tadi kalau mau menjadi aktivis ya kan mau sinergi antara di perkuliahan nanti di masyarakat ya harus ikut organisasi. Benar. Organisasi untuk sayap kita seperti itu. Kalau saya menerjemahkan begini Bang, kita di dalam hidup itu kan punya visi dan misi kan. Visi itu tujuan kita ke depan mau jadi apa, misi itu langkah-langkahnya. Nah saya kalau menerjemahkannya, visi saya itu misalnya menjadi seorang pembicara atau menjadi seorang dosen. Itu kan tujuan. Iya, tujuan. Nah, linear dengan jurusan kita kan. Iya, betul. Nah, artinya kita fokuskan akademisi kita belajar yang rajin dan juga gapai tujuan itu. Nah, step-stepnya itu atau misinya itu salah satunya di organisasi ya kan? Gimana cara ngomong, gimana buka relasi, gimana cara kita untuk berdiskusi dengan para teman-teman untuk memecahkan suatu masalah. Artinya kan kita butuh visi dan misi. Dan misi itu kebanyakannya di organisasi. Teorinya di pembelajaran kuliah, di kampus, gitu. Di kelas seperti itu. Betul. Oke. Nah, ini tentang masalah manajemen waktu, Jeb. Kalau kamu ini tadi dapat beasiswa bidik misi seperti itu. Jadi memang kalau bidik misi sudah ditarget jadi semester 7 atau semester 8 diberhentikan seperti itu. Kalau misalnya kan kamu nggak bisa nyesuaiin, kamu bayar sendiri. Benar. Nah makanya tadi kamu harus sungguh-sungguh serius benar-benar seperti itu. Terus untuk manajemen waktu sendiri Jeb, apa yang bisa kamu bagikan Jeb untuk mahasiswa-mahasiswi, untuk rekan-rekan aktivis ini Jeb? Karena tadi ada ketakutan dari seorang mahasiswa ya, kalau misalkan saya ikut organisasi, aktif organisasi, terbengkalai. Karena teorinya itu susah kan, mau secara akademis ya, secara akademisi mahasiswa-mahasiswi ini bisa bagus nilainya ya,
terus organisasinya ini bagus, pasti ada yang terbengkalai seperti itu. Kalau kamu gimana cara memanagenya nih, Jeb? Kalau misalkan kawan-kawan di sini ingin baru mau terjun seperti itu. Ya, saya termasuk orang yang berantakan sih di awal. Nah, tapi ketika kita masuk sebagai mahasiswa dan juga sebagai aktivis, kita harus benar-benar mampu untuk memanajemen waktu. Memanajemen waktu sama saja artinya dengan kita memanajemen diri lah. Belajar untuk dewasa, belajar untuk bangun pagi, belajar untuk memaksimalkan waktu dengan sebaik mungkin. Nah, kalau saya dulu agak sedikit ini sih Bang, unik atau beda lah gitu ya. Jadi saya itu punya jadwal pribadi. Jadi dari bangun tidur sampai tidur lagi itu tertulis di buku. Jam sekian harus gini, jam sekian harus gini, dan juga punya skala prioritas lah gitu. Kalau misalnya kita mau ikut organisasi, tapi kita timbang lagi nih, lebih penting jam kuliah ini atau ini, kita bisa lah menimbang-nimbang itu kan. Maka gunakan skala prioritas tadi. Maka ketika selesainya saya di pimpinan cabang itu agak sedikit haru dan juga oh ternyata saya bisa ya gitu kan. Melewati step-step itu ya. Jadi dulu ketika menjadi pimpinan cabang saya juga lagi skripsian. Jadi siangnya saya habiskan untuk organisasi, malamnya itu mulai dari jam 8 sampai jam 12 itu skripsian. Nah, sampai pada akhir tahap menjadi mahasiswa dan terakhir juga di organisasi, itu paginya saya ingat itu tanggal 31 Oktober 2019 waktu yang demo besar-besaran. Pagi saya mimpin aksi sampai jam 12, jam 1 siangnya saya sidang skripsi. Alhamdulillah selesai sebagai ketua IMM dan selesai juga sebagai mahasiswa. Nah, artinya luar biasa kalau kita mau, nggak ada alasan sih sebenarnya. Perjuangan kamu. Nggak ada alasan untuk semua orang itu nggak ada waktu Kak gitu kan. Kita punya waktu yang sama 24 jam. 24 Tapi hour. 24 jam itu bisa jadi 1 jam, bisa jadi 200 jam. Gimana kita menggunakan dengan seproduktif mungkin lah gitu kan. Artinya nggak ada alasan, nggak ada waktu Kak, lagi sibuk Kak. Artinya manajemen kita belum tuntas lah di situ. Kalau saya ngobrol sama kamu tentang manajemen waktu mantep lah, selesai, habis lah ya kan. Ya insya Allah lah, kayak kita masih sama belajar juga. Setiap orang, setiap manusia dikasih waktu 24 jam, 24 hour. Nah, ada orang bisa menyelesaikan semuanya ya kan, kata kamu, entah to-do list, dibuat schedule, ya kan, mana skala prioritas dan seterusnya. Nah, ini kadang-kadang jadi permasalahan juga kalau misalkan untuk rekan-rekan kita yang baru menjebur di organisasi, adik-adik kita ya kan yang di organisasi. Sebenarnya tadi enak di organisasi ini, enak banget sebagai jembatan kita mau kemana-mana. Terus Jeb, abang mau tanya Jeb, cita kamu nih Jeb. Nah, jangka dekat ini dan yang nantinya kamu pengen capai apa Jeb? Ya, kalau boleh diberitahu ya kan, karena apa? Ini sebagai doa juga Jeb ya kan, yang melihat mengaminin seperti itu. Saya sih punya cita-cita gimana bisa bermanfaat bagi orang melalui pendidikan. Entah itu menjadi seorang public speaker, entah itu menjadi seorang dosen atau guru, dan harapan saya bisa berdakwah lah di situ kan. Ya khairun nas anfa'uhum linnas kan. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Dan salah satu passion ataupun cita-cita lah gimana nanti punya pekerjaan bisa berinteraksi dengan orang banyak lah gitu. Jadi nggak cuma diem gitu. Begitu. Jeb, mudah-mudahan lah. How about fail today, Jeb? Please like it English. For today? Yes. How about what your planning your etc. Okay. Well, I have many planning in my life. Yes. I want to be a lecturer. I want to be a motivator, public speaker, and of course, for all of that, I have improve my skill. Because without skill, we cannot do anything. Ya begitulah. Iya. Saya rasa begitu deh. Gimana punya untuk membangkitkan motivasi dan skill itu tadi. Karena kalau berbicara tentang cita-cita, banyak banget sih. Yang pasti
mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar lah, begitu kan. I still focus on my postgraduate, gimana saya sedang fokus lah gimana caranya supaya bisa kuliah S2 dengan beasiswa, tak merepotkan orang tua ataupun ya memintalah dengan mereka, insyaallah. Begitulah. Abang sebenarnya ini kehadiran kamu ini sangat senang. Yang kedua, abang turut berduka cita juga, Jeb, ya kan? Terima kasih, Bang. Meninggalnya ayah kamu. Kemarin kamu wisuda, itu kamu menggendong ayah kamu, ya kan, dengan sukacita seperti itu, ya kan? Ya, insyaallah. Beberapa nggak lama, ya kan, selang beberapa waktu abang lihat WA, dapat kabar ayah kamu udah berpulang seperti itu. Benar. Ya, semoga kamu tadi kuat, Jeb, seperti itu. Ya, insyaallah. Ya kan? Ya, alhamdulillah beliau masih bisa menyempatkan hadir lah ketika wisuda kemarin kan. Itu suatu hal yang menyenangkan lah untuk saya. Memang cita-cita dari dulu pengen banget bawa beliau meskipun sakit lah gitu menghadiri wisuda. Ya, saya mohon doanya, Bang, supaya ayah di sana tenang, diterima di sisi Allah di tempat terbaik lah. Oke, Jeb, semoga kamu bisa menjadi anak yang membanggakan orang tua, ya, Jeb, ya. Amin. Bisa dilihat oleh orang tua kamu, saudara kamu ini jadi orang yang sukses. Amin ya Allah. Apalagi, Jeb, yang mau kamu sampaikan, Jeb, terakhir, Jeb? Oke, saya hanya mau menyampaikan kepada teman-teman semua, jangan pernah takut untuk menggapai suatu impian lah, karena semua orang itu butuh yang namanya mimpi, ataupun yang sering saya sebut dengan visi dan misi tadi kan. Nah, artinya bukan jaminan kamu anak pejabat ataupun anak orang kaya, kehidupan nanti itu akan penuh dengan kebahagiaan. Karena definisi kebahagiaan menurut orang kan beda-beda. Tapi ilmu itu suatu hal yang sangat penting untuk kita pelajari sebagai bekal ke depan, bukan cuma harta. Artinya siapapun kamu, dari manapun kamu, meskipun kamu anak seorang petani, apakah ayahnya sakit ataukah tinggalnya di hutan atau di kebun, tapi jangan pernah takut akan mindset ini, bahwa semuanya itu bukan dari seberapa banyak hartamu, tapi gimana kekuatan pikiran kita itu ingin mengubah itu tadi. Karena Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak ingin merubah nasibnya, kan gitu. Artinya spirit dan motivasi itu harus ada dalam kehidupan kita sebagai anak muda kan. Majunya bangsa ini ke depan adalah gimana kita hari ini, dan gimana kita hari ini adalah gimana kita memaksimalkan mindset ataupun konsep dalam hidup harus jelas begitu, Bang. Harus ada proposal hidup lah gitu kan, yang harus kita ajukan kepada Tuhan lah gitu kan. Siap. Karena kalau kita nggak punya proposal yang jelas, orang kan sulit ACC-nya kan. Nah, gitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala lah begitu. Makasih banyak, Jeb, sudah mau. Sama-sama, Bang. Saya juga makasih udah diundang. Oke, kawan-kawan, mungkin kita yang akan datang akan mengundang motivator-motivator yang lainnya di Bram Hikmah Podcast. Salam kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.